Itu yang saya harapkan. Nah, apa keinginan Mas Harto untuk Jember ini? Kira-kira untuk GP Sagera gimana ini? Apa perlu GP Sagera ekspansi ke sana? Sangat. Luar biasa. Paling tidak ada perwakilan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pemangkat. Masyarakat Situbondo dan tim GP Sagera yang sangat saya sayangi. Ini tadi saya ada telepon pagi-pagi, tapi karena saya sedang istirahat jadi tidak saya angkat. Terus WA, akhirnya saya jawab. Tiba-tiba telepon lagi. Tak pikir orang Situbondo gitu loh. Ternyata di telepon beliau berbilang bahwa Jember yang kebetulan hari ini ada di Situbondo. Oke, perkenalkan langsung, Pak. Saya Pak Harto ini dari Jember Utara, desanya Pelerian, Kecamatan Suberjambe. Saya menghadiri istananya Bang Ipung. Gubung. Kenalnya saya Bang Ipung hanya lihat-lihat di YouTube-nya. Saya kagum lah. Saya hadir ke sini pertama pingin silaturahmi. Apakah sama nggak ya dengan di YouTube gitu ya? Tapi jujur aja ya, ketika jenengan ngobrol hampir 1 jam kita ngobrol ini nggak sama ya dengan di YouTube ya? Nggak sama. Lebih garang, gitu, lebih garang. Saya lebih garang di YouTube ya? Iya. Kalau ini ternyata familiar ya? Oh, apa maksudnya? Saya kira ya di jalan saya sudah khawatir ya, khawatir. Jangan-jangan orang penting nih tidak bisa menemui saya. Ternyata di jalan saya telepon, ya mungkin karena istirahat agak siangan, ternyata dibuka itu. Terima kasih ya. Iya Pak Harto ya. Yang pertama Pak Harto, ya ini saya kehidupan saya setiap hari seperti ini, dan ketika saya mohon maaf saya ketika menemui, ya memang saya tidak mau mengkamuflase diri Mas ya, gitu ya, saya katokan seperti itu. Bahipung sebenarnya. Iya kan, karena memang saya tidak mau bermunafik, itu yang pertama gitu loh. Dan terima kasih Mas Harto yang dari Jember sering melihat ya YouTube kita, sehingga ada pesan-pesan yang di dalam YouTube itu bisa tersampaikan juga gitu loh Mas Harto ya. Tapi kenapa Mas Harto itu selain seneng di YouTube itu kok pengen ketemu, kenapa ini Mas Harto? Ada kekuatan apa yang sampai Mas Harto meluangkan waktu ini dengan keluarga loh masalahnya ya. Kalau sendirian sih boleh, ini dengan keluarga sampai meluangkan waktu ingin bertemu dengan sosok Bang Ipul yang ya tukang pancing aja lah gitu loh. Apa ini? Sebetulnya kalau fisik dan keadaan materi itu saya kira dikesampingkan, tidak terlalu penting. Tapi penampilan dalam rangka menegakkan balancing kepada kepemerintahan ya, terutama di Situbondo ini sangat kagum ya. Di setiap tahapan mengurusi sesuatu itu selalu di follow up di YouTube itu. Ya karena itu laporan kita. Kepada masyarakat. Jadi memberi suatu pembelajaran kepada masyarakat. Seperti inilah yang sebenarnya. Itu yang saya tertarik. Ya alhamdulillah ya alhamdulillah. Kalau berbicara Jember, karena saya dari Jember ya Mas Ipung. Ya itu yang ingin saya tanyakan, karena menurut saya LSM ini atau lembaga swadaya masyarakat ini sudah seperti jamur di musim penghujan. Saya yakin di Situbondo juga tidak kurang dari 300 LSM. Saya yakin Jember yang termasuk kota yang lebih besar daripada Situbondo, saya yakin juga lebih banyak. Dan secara otomatis kan mungkin juga Pak Harto akan menemui Bang Ipul yang lain di sana gitu kan. Kalau saya tidak tahu Jember, mungkin Pak Harto yang bisa menjelaskan. Ya Mas, ini kan penilaian, kelihatan suatu pendapat nih. Kalau saya menilai Jember terkait dengan keberadaan LSM wartawan, tidak sedikit ya, banyak. Kalau menurut saya tidak bisa dihitung. Iya. Penilaian. Iya.
sepengetahuan lah. Sepengetahuan. Iya, sepengetahuan. Jadi karena belum tentu semua dikenalkan. Iya, sepengetahuan saya, mungkin keterbatasan saya. Iya, iya. Intinya yang kayak Bang Ipul itu masih belum ada. Belum ketemu. Mungkin. Kita kan harus berpositif thinking ya. Iya. Belum ketemu. Belum Jadi ketemu. ya saya yakin ada lah, saya yakin. Iya, mudah-mudahan ada. Seperti tadi saya katakan, banyak masyarakat Jember juga yang punya jiwa seperti kita. Nah, termasuk yang saya tadi katakan Bang Harto ini. Kenapa? Karena Bang Harto ketika ngefan dengan seseorang itu kita ada apa itu dalam satu frekuensi. Yeah. Orang tidak akan bisa ngefan kalau itu berbeda frekuensi. Yeah. Nah, artinya jiwanya Bang Harto juga tidak beda jauh dengan jiwa saya. Cuman berbedanya adalah saya ada lembaga yang harus sebagai kendaraan saya. Bang Harto masih belum. Iya. Gitu. Mudah-mudahan di depan Nah, bisa niru ini. Itu yang saya harapkan. Nah, apa keinginan Bang Harto untuk Jember ini? Kira-kira untuk GP Sakera gimana ini? Apa perlu GP Sakera ekspansi ke sana? Sangat, nah, sangat. Luar biasa. Paling tidak ada perwakilan di Ya, sana. jadi saya berharap memang tiap kota itu GP Sakera ada. Tapi memang Bang Harto tidak banyak yang ngelamar ke kita untuk membuka GP Sakera di luar kota. Tapi persoalannya adalah mampukah saya mengawasi? Mampukah idealis roh dari idealis GP Sakera ini bisa terjemahkan oleh teman-teman? Makanya itu yang sulit saya itu untuk menganalisa. Tapi saya akan memberikan kesempatan itu karena saya yakin Jember Bondowoso itu punya potensi yang besar untuk kita ikut bersama-sama agar supaya balancing power itu betul-betul ada. Selama ini kan hanya power hanya ada di orang-orang yang berkuasa. Sedangkan orang-orang sipil seperti kita kan tidak punya. Yeah. Disitulah GP Sakera hadir dan merangkul tangan dengan masyarakat agar kita punya kekuatan yang bisa diperhitungkan sehingga pemerintah atau penguasa itu tidak main-main dalam menjalankan amanahnya. Nah, gitu ya. Yang terakhir, siap, Bang Ipul, boleh saya bertanya? Siap. Adakah batasan atau pagar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa? Sampai di sini, Jember tidak boleh tuh, Bang. Boleh enggak? Yang pertama kalau menyangkut tentang kelembagaan Mas Harto, itu kita sudah berahu. Jadi buka di Papua pun kita bisa. Ya, maksudnya saya. Untuk GP Sakera ya. Untuk masalah siapa yang wajib atau siapa yang bisa kita buka berkiprah, itu ada batasan. Ya, batasannya itu adalah yang di bawah umur. Ya, karena ini ada undang-undangnya. Demo tidak boleh membawa itu ya. Ini contoh. Tapi kalau setelah dia sudah masuk ke dalam dewasa atau dia sudah memiliki KTP, menurut saya pengabdian itu tidak harus berhenti sampai di angka ketika kita ini masih dikatakan sehat. Bahkan ketika sakit pun saya akan membuka ruang untuk kita berjuang gitu loh. Di tempat saya ada yang usia sudah 60 ada. Jadi yang penting adalah satu, kalau di GP Sakera jangan mencari penghidupan di GP Sakera, tapi hidupilah GP Sakera. Artinya menghidupi GP Sakera itu dengan kita itu bisa melayani secara gratis kepada masyarakat, terutama jangan sampai nyenok ya. Di depan enggak, di belakang kayak gini. Nah, atau kadang-kadang dia itu over. Jadi kalau saya cari pekerjaan dalam artian harus hasil materi, bukan di sini tempatnya, Bang. Bukan di GP Sakera, karena itu syarat awal, syarat utama ketika ada teman-teman bertanya kepada saya, apa syaratnya Pak Ketum untuk menjadi anggota GP Sakera? Satu, jangan mencari uang di GP Sakera, karena ketika kalian mencari uang jam berapapun saya ketahuan, kalian akan saya pecat. Jadi bukan proyek itu? Bukan proyek. Apakah saya harus lulusan SD, SMP, SMA? Enggak. GP Sakera tidak akan membatasi tentang masalah usia, kecuali yang di bawah umur. Terus yang kedua, tidak membatasi ijazah, bahkan tidak memiliki ijazah pun silahkan. Karena bagi saya Bang Harto ya, bagi saya itu orang tidak mendapatkan pendidikan bukan berarti itu kemauan dirinya, bisa jadi karena keadaannya, tapi jiwanya
itu adalah jiwa pejuang, maka itu tetap akan saya welcome-kan di GP saya. Sepenting bisa nolong orang. Yang penting bisa nolong orang, sejauh mana dia hanya bisa membantu, keluarkan saja bantuan itu. Misalnya, ya hal yang paling kecil, dan ini biasa dilakukan oleh GP Sakera. Ini hal yang paling kecil. Jadi ketika kita ada di perjalanan, terus ada orang yang sedang nuntun sepeda motor karena kehabisan, kita akan turun. Kita akan turun, kita akan carikan bensin, terus kita berikan sama dia. Ini tidak perlu sarjana. Iya, iya. Ini tidak perlu sarjana. Dan itu sudah bagian dari masalah ya. Itu bagian masalah, kan kasihan dia gitu ya. Dan itu kita menjadi penyelesai dari masalah. Jadi artinya banyak hal yang bisa kita lakukan, Bang Harto, untuk kita bisa sedikit kemampuan kita, tenaga kita, pikiran kita itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Ya, jadi tidak ada nanti kalau misalnya di Jember buka, harus lulusan sarjana, lulusan SMA, lulusan SMP. Enggak ada. Tidak sekolah pun silahkan masuk GP Sakera. Yang penting itu tadi, masuk ke GP Sakera karena ini lembaga swadaya masyarakat, dia bisa berswadaya. Artinya kalau dia memang tidak punya duit untuk ngurusin atau jalan, tidur aja di rumah. Berdoa saja di rumah, main saja di medsos. Nah, begitu. Yang terakhir. Siap. Saya terima kasih sudah banyak ilmu. Saya yang terima kasih, Mas Adi. Ini penghargaan luar biasa. Saya penghargaan luar biasa, padahal menurut saya sendiri apa yang kita lakukan belum seberapa gitu loh. Tapi rupanya sudah ada penghargaan dari Jember yang saya tidak kenal gitu loh ya. Tapi rakyat kecil. Sama lah, kita kan rakyat kecil juga. Saya terus terang saja, saya lebih suka dengan rakyat kecil yang dia itu berbicara jujur daripada saya berteman dengan pejabat tapi penuh dengan kemunafikan. Untuk apa? Gak ada gunanya bagi saya ya. Oke, begitu. Nah, itu cukup? Cukup. Oke. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena putranya juga sudah sama istrinya tidak mau masuk karena ada pembicaraan. Tapi kayaknya mau ke sini lagi kayaknya. Oh, pasti. Kayaknya ya, Iya, asik ya, pasti. asik ya. Asik. Nanti saya juga ke Jember karena saya sudah punya kontaknya, saya akan. Nah, terutama Facebook. Jadi saya tuh ketika keluar kota itu pasti saya live. Apa tujuannya? Mungkin di sana ada saudara saya yang ingin bertemu. Sip. Nah, gitu ya. Oke, masyarakat Situbondo, alhamdulillah juga masyarakat Jember di sini terwakili oleh Bang Harto ya ke saya. Intinya adalah terutama untuk tim pemangkar bahwa berbuatlah kalian sekecil apapun. Karena besar kecilnya perbuatan kita itu yang merasakan nilai manfaatnya adalah orang lain, bukan kita. Seperti tadi katakan, ketika orang tidak punya kehabisan bensin, mungkin bagi orang lain kecil, tapi bagi dia itu besar karena dia merasa terbantukan. Dari saya, Bang Nipul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.